Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Priyambudi dari kelompok 8. Dan kelompok kami akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena komunikasi kendali. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah strategi wortel teruntai. Komunikasi ini adalah di mana komunikator berusaha mendapatkan respon yang dia inginkan dengan memberikan imbalan berupa hadiah atau apresiasi kepada komunikan. Terdapat dua cara. Yang pertama adalah memusatkan kepada stimulus. Komunikator mengenalkan pola stimulus, respon, dan imbalan kepada komunikan. Contohnya, ada seorang anak bicara kepada temannya, "Tolong dong ambilin bolanya." Setelah dia mengambilkan bolanya, anak tersebut diajak bermain bola bersama. Nomor 2, memusatkan kepada respon. Jadi sebelum dia memberikan respon, komunikator sudah memberikan imbalan yang jelas. Contohnya, "Tolong dong ambilin bolanya, nanti setelah kamu ambilin bolanya, kamu boleh ikut main." Setelah itu ada strategi pedang tergantung. Komunikator mengendalikan alur komunikasi dengan menghindari respon yang tidak dia inginkan. Ada 3 cara. Yang pertama, memberikan stimulus hal yang komunikan benci. Contohnya, "Kalau kamu gak mau ambilin buahnya, aku pukul kamu." Nah, yang kedua, ada memberi pembatalan imbalan. Jadi komunikator memberikan ancaman berupa pembatalan imbalan. Contohnya, "Kalau mengumpulkan tugasnya telat, kamu tidak jadi dapat nilai bagus loh." Nah, cara yang ketiga yaitu menghilangkan keuntungan. Komunikator menghilangkan keuntungan bagi komunikan jika dia tidak mendapatkan respon yang dia inginkan. Nah, komunikasi ini perlu diketahui bahwa komunikator harus mengenal betul apa yang menjadi keuntungan dan kerugian bagi komunikan. Contohnya, kalau targetmu tidak tercapai, kamu bisa bonus kamu tidak cair loh. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Rizky Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan fenomena komunikasi kendali yang akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang strategi kembar siam. Strategi kembar siam atau Siamese Twin Strategies, yaitu strategi yang digunakan terhadap hubungan yang sudah terbentuk dengan baik antara komunikator dengan cara mereka selalu bersama-sama karena adanya ketergantungan satu sama lain untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Pendekatan pada komunikasi strategi kembar siam mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan yang dapat digunakan. Poin ke-1 adalah keterbukaan dan transparansi. Penting bagi kedua pihak untuk memiliki keterbukaan dan transparansi dalam berbagi informasi dan pemikiran. Hal ini mencakup berbagai tujuan. Di antaranya ada tujuan, harapan, kendala, dan kebutuhan yang jelas dengan saling menghargai. Poin yang berikutnya adalah contoh komunikasi strategi kembar siam. Poin ke-1, pertemuan rutin. Dua individu atau kelompok yang terlibat dalam strategi kembar siam dapat mengatur pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan memperbarui progres. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui video konferensi. Poin yang kedua adalah pertukaran data. Komunikasi strategi kembar siam melibatkan pertukaran data yang penting untuk tujuan bersama. Misalnya kedua pihak dapat tujuan bersama. Misalnya kedua pihak dapat mengirimkan laporan, analisa, atau hasil penelitian yang relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Poin yang ketiga, diskusi dan pembahasan. Komunikasi strategi kembar siam harus melibatkan diskusi terbuka dan pembahasan masalah yang relevan. Ini memungkinkan kedua pihak untuk berbagi pemikiran, ide, dan masukan serta gagasan pemikiran mengatasi perbedaan pendapat atau hambatan yang mungkin timbul. Sekian dari saya Muhammad Rizky Ramadan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Alif Maulana dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Muhammad Rizky Ramadan. Nah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan strategi dunia hayal. Apa sih itu strategi dunia hayal?
Strategi dunia hayal adalah kendali yang memberikan semacam ketenangan dan perasaan cemas, tetapi memiliki dasar realitas yang tidak seberapa dan tidak cukup menggantikannya kendali yang sebenarnya. Pendekatan pada komunikasi strategi dunia hayal mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah contoh pendekatan yang dapat digunakan. Nah, yang pertama itu ada pemahaman audien. Komunikasi strategi dunia hayal perlu mempertimbangkan audien yang dituju. Penulis atau pembuat cerita harus memahami siapa target audien mereka dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai. Nah, yang kedua ada komunikasi strategi dunia hayal merujuk pada komunikasi yang terjadi dalam konteks cerita, imajinasi, atau fiksi. Nah, berikut adalah contoh-contoh strategi dunia hayal. Saya menjelaskan hanya 2 contoh saja. Yang pertama, pemetaan dunia hayal. Komunikasi strategi dunia hayal dapat dimulai dengan pemetaan dan pemahaman yang jelas tentang dunia fiksi yang diciptakan. Para penulis oleh membuat cerita perlu berkomunikasi dengan baik dengan menggambarkan lokasi, karakter, aturan, dan elemen-elemen lain di dunia hayal kepada pembaca atau penontonnya. Nah, 2 itu ada komunikasi visual dalam untuk dunia hayal seperti film atau komik. Komunikasi strategi dunia hayal dapat berlangsung melalui elemen visual seperti gambar, rancangan karakter, atau adegan yang ditampilkan. Visual tersebut harus dirancang dengan baik untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan tentang dunia hayal kepada penontonnya. Nah, kesimpulan dari strategi-strategi itu adalah, kesimpulan dari fenomena komunikasi kendali adalah bahwa fenomena ini memberikan penggunaan strategi komunikasi yang tidak sehat atau merugikan untuk mempengaruhi, mengendalikan, mengintimidasi pihak